PT Astra Auto Parts Terbuka yang dikenal sebagai pemimpin industri komponen otomotif di Indonesia terus menunjukkan ketahanan fundamental, didukung kinerja keuangan yang solid, valuasi yang menarik, dan prospek pertumbuhan jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kami memberikan rekomendasi buy untuk saham PT Astra Auto Parts Terbuka atau AUTO dengan harga saham saat ini berada di kisaran Rp2.420 dengan target harga Rp2.450 dengan potensial upside sekitar 4,26%. Rekomendasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu valuasi saham yang masih under value, fundamental perusahaan yang kuat, kondisi keuangan yang sehat, serta prospek pertumbuhan industri otomotif yang masih positif. Selain itu, perusahaan juga memiliki kemampuan memberikan return yang baik kepada investor dan didukung oleh hasil valuasi serta analisis menyeluruh yang mengarah pada rekomendasi buy. PT Astra Auto Parts merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan komponen otomotif, berdiri sejak tahun 1976. Dari sisi struktur kepemilikannya, sebanyak 80% saham auto dimiliki oleh PT Astra International Tbk. Selanjutnya, diversifikasi produk menjadi salah satu kekuatan auto, juga mengembangkan komponen kendaraan listrik sebagai strategi menghadapi tren elektrifikasi. Astra tetap memimpin pasar aki kendaraan dengan pangsa 4,87%. Didukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sisi operasional auto menerapkan proses produksi yang terintegrasi melalui dari penerimaan pesanan, perencanaan material, pengadaan bahan baku, produksi, finishing, hingga distribusi. Kami akan menjelaskan bagaimana kondisi makroekonomi global dan nasional mempengaruhi prospek bisnis PT Astra Auto Parts. Pada sisi pertumbuhan ekonomi global, proyeksi tahun 2025 menunjukkan ekonomi dunia tumbuh sekitar 2,8%. Di Indonesia sendiri, ekonomi proyeksi tumbuh sekitar 4,7%, didukung oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi domestik bruto. Inflasi Indonesia sepanjang tahun 2025 terkendali, sementara BI rate turun. Penurunan suku bunga ini membuat biaya kredit kendaraan menjadi lebih terjangkau, sehingga dapat mendorong penjualan mobil. Biaya pendanaan juga menjadi lebih rendah, sehingga mendukung efisiensi operasional. Dilihat dari harga BBM, pergerakan harga cenderung stabil. Stabilitas ini membantu menekan biaya distribusi dan logistik. Berikutnya, penjualan mobil di Indonesia menunjukkan tren pemulihan yang positif. Pasar masih didominasi kendaraan berbahan bakar bensin. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan komponen kendaraan konvensional masih menjadi sumber pendapatan utama auto. Dari sisi pasar otomotif global, industri diproyeksikan terus bertumbuh hingga tahun 2035. Bagi PT Astra Auto Parts, kondisi tersebut menjadi peluang untuk meningkatkan penjualan. Berdasarkan keseluruhan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi makroekonomi tahun 2025 memberikan prospek yang cukup positif, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, penurunan suku bunga, serta meningkatnya penjualan kendaraan menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan industri otomotif Indonesia dan posisi persaingan. Pertama, kondisi ekonomi nasional menunjukkan tren yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 5% pada tahun 2025. Kedua, pertumbuhan industri alat angkutan mulai melambat setelah lonjakan pasca pandemi. Ketiga, permintaan kendaraan tahun 2025 didominasi pasar domestik sebesar 55%, diikuti ekspor 36%, dan impor 9%. Keempat, jumlah kendaraan bermotor terus meningkat hingga sekitar 173 juta unit pada 2020. Terakhir, permintaan terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga menjadi pasar utama bagi PT Astra Auto Parts. Untuk posisi persaingannya sendiri, pada analisis Porter 5 Forces, tingkat persaingan industri tergolong tinggi, terutama akibat banyaknya persaing dan produk substitusi. Berdasarkan analisis SWOT dan Pestel, PT Astra Auto Parts memiliki keunggulan berupa merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan inovasi yang mendukung gaya asing perusahaan. Dibandingkan kompetitor, PT Astra Auto Parts juga memiliki posisi yang lebih unggul karena didukung jaringan distribusi terbesar, kualitas produk yang baik, serta kerjasama yang kuat dengan produsen kendaraan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kinerja ESG PT Astra Auto Parts Tbk tahun 2025. Pada aspek environmental, PT Astra Auto Parts menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca skop 1 dan 2 sebesar 11,5%. Penggunaan energi terbarukan juga meningkat 30,1% melalui pemasangan panel surya dan pembelian renewable energy sertifikat. Selain itu, perusahaan berhasil menurunkan intensitas penggunaan air sebesar 6%, menerapkan pengelolaan limbah berbasis sirkular ekonomi, serta menanam hampir 18.000 pohon sebagai upaya pelestarian lingkungan. Pada aspek sosial, perusahaan terus berinvestasi pada pengembangan SDM selama tahun 2025. Bidang keselamatan kerja, implementasi ISO 45001 berhasil menjaga tingkat kecelakaan kerja tetap rendah. Perusahaan juga mendukung perekonomian lokal melalui 91,8%. Pada aspek governance, Astra Auto Parts menerapkan prinsip good corporate governance secara konsisten. Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat kasus korupsi maupun pelanggaran etika yang terbukti, serta perusahaan berhasil meraih berbagai penghargaan di bidang ESG dan tata kelola. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis keuangan PT Astra Auto Parts Tbk atau AUTO. Berdasarkan grafik 1 dan grafik 2, AUTO menunjukkan kinerja keuangan yang terus bertumbuh. Pendapatan meningkat, diikuti dengan laba bersih yang naik menjadi 2,35 triliun. Selanjutnya, grafik 3 menunjukkan profitabilitas AUTO tetap kompetitif dengan return on assets sebesar 9%, return on equity 12%, dan net profit margin 9%.
Pada grafik 4 hingga grafik 6, kondisi kesehatan keuangan Auto juga tergolong baik. Likuiditas perusahaan berada pada tingkat yang sehat. Auto mampu mengelola modal kerja secara efisien dengan cash conversion cycle selama 88 hari, serta memiliki struktur modal yang konservatif dengan DIR sebesar 38%. Grafik 7 menunjukkan bahwa saham Auto masih berada pada kondisi undervalue. Pada grafik 8, Auto juga konsisten membagikan dividen dengan dividen payout ratio sebesar 43% dan dividen yield sebesar 6%. Grafik 9 menunjukkan earning per share sebesar 457.000 yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan SMSM, GDTL, dan Roll. Sementara itu, grafik 10 menunjukkan Z-score sebesar 3,12 yang menempatkan Auto pada kategori safe zone dengan risiko finansial distress yang rendah. Terakhir, grafik 11 menunjukkan arus kas operasional yang kuat dan diproyeksikan tetap positif hingga tahun 2030. Arus kas ini mampu mendukung kebutuhan investasi perusahaan sekaligus mencerminkan kemampuan Auto dalam membiayai pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan valuasi bisnis untuk PT Astra Auto Parts. Berdasarkan hasil valuasi, kami menetapkan target harga sebesar 2.450 per saham dibandingkan harga penutupan pada 25 Juni 2026 sebesar 2.420, sehingga memberikan potensi upside sebesar 4,26%. Rekomendasi BUI ini didukung oleh fundamental perusahaan yang masih kuat serta prospek pertumbuhan jangka panjang yang didorong oleh peningkatan efisiensi operasional dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Untuk memperoleh target harga tersebut, kami menggunakan dua metode valuasi, yaitu discounted cash flow dengan pendekatan FCFE dan relative valuation. Metode DCF menghasilkan nilai wajar sebesar 2.420, sedangkan relative valuation menghasilkan nilai wajar sebesar 2.361. Setelah dilakukan pembobotan, diperoleh target harga akhir sebesar 2.450. Dengan asumsi terminal growth rate sebesar 3,57%, diperoleh nilai intrinsik 2.420 yang menunjukkan saham Auto masih memiliki ruang apresiasi. Sementara itu, pada relative valuation, nilai PIR Auto sebesar 5,56 kali, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 8,20 kali. Selain itu, PBT sebesar 0,71 kali juga masih berada di bawah rata-rata historis. Hal ini mengindikasikan bahwa saham Auto masih berada pada kondisi undervalued. Untuk menguji ketahanan hasil valuasi, kami melakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan cost of equity dan terminal growth rate. Hasilnya menunjukkan nilai wajar tetap berada di kisaran yang relatif stabil, sehingga estimasi valuasi cukup bagus terhadap perubahan asumsi. Selanjutnya, melalui simulasi Monte Carlo, diperoleh probabilitas rekomendasi BUI sebesar 63,57%, jauh lebih tinggi dibandingkan probabilitas sell sebesar 30,29% dan hold sebesar 6,14%. Pada analisis skenario, blue sky skenario menghasilkan target harga hingga 13.188.000 apabila kondisi ekonomi dan industri berkembang sangat positif. Sebaliknya, gray sky skenario menghasilkan target harga sekitar 1.823 apabila terjadi pelemahan ekonomi dan penurunan permintaan otomotif. Terakhir, pada football field valuation, harga pasar saat ini masih berada dalam rentang nilai fundamental perusahaan, sehingga menunjukkan bahwa valuasi yang dihasilkan masih masuk akal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis risiko investasi PT Astra Auto Parts Tbk. Berdasarkan matriks risiko yang terdiri dari business risk, market risk, dan operational risk. Yang pertama, pada business risk berada pada tingkat high hingga moderate. Risiko utamanya meliputi fluktuasi nilai tukar mata uang asing, ketidakpastian investasi pada pengembangan kendaraan listrik, serta perubahan regulasi terkait kendaraan listrik dan TKDN. Untuk mengurangi dampaknya, Auto menerapkan strategi hedging, melakukan evaluasi investasi secara berkala, dan terus memantau perkembangan regulasi. Selanjutnya, pada market risk berada pada tingkat ekstrim hingga moderate. Risiko ini berasal dari transisi menuju kendaraan listrik yang dapat menurunkan permintaan komponen, kendaraan konvensional, serta persaingan aftermarket yang semakin ketat. Sebagai mitigasi, Auto terus mengembangkan komponen kendaraan listrik, melakukan diversifikasi produk, memperluas pasar ekspor, serta memperkuat distribusi dan kegiatan research dan development. Terakhir, operational risk menjadi prioritas karena berdampak langsung pada proses produksi. Risiko utama meliputi gangguan rantai pasok dan gangguan sistem digital atau keamanan siber. Untuk mengatasinya, Auto menerapkan diversifikasi pemasok, menjaga safety stock, memperkuat keamanan siber, serta menyusun bisnis continuity plan agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan baik. Maka dari itu, kami menyimpulkan bahwa PT Astra Auto Parts terbuka memiliki fundamental yang kuat, valuasi yang masih menarik, serta prospek pertumbuhan yang positif di tengah transformasi industri otomotif. Kami meyakini strategi perusahaan dalam menjaga efisiensi, berinovasi, dan mengembangkan bisnis kendaraan listrik akan menjadi pendorong pertumbuhan jangka panjang serta memberikan nilai tambah bagi investor. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih.